Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJ TV dimanapun Anda berada. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Makin terkait tema yang akan kita bahas pada kali ini, sesuai dengan sekarang, yaitu kita sama-sama memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Maulid, kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tema yang kita angkat pada kali ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang agung. Pribadi yang agung. Perlu sedikit saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan, apakah di dalam Al-Quran dijelaskan yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang kelahiran Nabi. Justru yang dijelaskan itu adalah kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Dijelaskan cukup detail. Kemudian kelahiran Nabiullah Musa alaihissalam, lumayan tapi tidak detail. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah. Beliau adalah sebagai teladan, sebagai contoh. Dengan kata lain, kita melihat sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang harus kita pikir adalah bagaimana kita mencontoh beliau, bagaimana kita meniru beliau, bagaimana kita bisa berbuat sebagaimana yang beliau lakukan. Tapi apakah itu mungkin? Beliau seorang nabi, sementara kita adalah manusia biasa. Jawabannya adalah sangat mungkin. Karena apa? Karena justru Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan para nabi dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk para malaikat. Itu adalah dalam rangka supaya para umatnya itu bisa meniru, para umatnya itu bisa meneladani. Kalau sempurna ya tidak, tapi untuk meniru dan meneladani itu adalah sangat mungkin. Orang-orang kafir sering mengatakan, ya, kenapa yang diutus menjadi rasul, yang diutus menjadi nabi itu bukan para malaikat yang jelas-jelas datang dari Allah, yang jelas-jelas makhluk suci? Tapi dijawab oleh Allah, justru ketika para nabi dan rasul itu adalah dari wujud manusia, sebangsa dengan umatnya, itu memungkinkan para umatnya itu bisa meniru dan meneladani. Sebabnya apa? Adanya risalah
Seorang nabi diutus, seorang rasul diutus, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah mengantarkan para umatnya itu supaya bisa sama-sama menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Intinya adalah semacam itu. Goal, tujuan utamanya adalah semacam itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah di dalam Al-Quran ada cerita tentang Maulid Nabi? Ya tidak ada. Justru apa? Justru ini adalah menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Oleh karena itu ya, kalau ada orang yang tidak begitu suka dengan perayaan Maulid Nabi, sementara sebagian yang lain menggandrungi Maulid Nabi, ya masing-masing sebetulnya itu mempunyai alasan yang kuat, alasan yang baik, yang kita harus toleran untuk menerimanya, gitu ya. Bagi orang yang mengingkari, bagi orang yang mengingkari, mereka mengatakan bahwa sosok Nabi Muhammad SAW itu bukan sosok yang melulu harus kita agungkan, karena beliau itu sendiri sudah agung. Di dalam kaidah fikih itu disebutkan al-mukabbar la yukabbar. Orang yang sudah besar tidak perlu diperbesar-besar, dia sudah besar sendiri. Tapi kemudian dibantah lagi, kita dalam mengagungkan Nabi itu tidak menunjukkan bahwa beliau kurang agung kalau tanpa kita agungkan, bukan. Tapi itu adalah dalam rangka kita adalah tabarruk, mengalap barokah kepada Gusti Nabi Muhammad SAW. Oke, pada intinya adalah kita mengambil tabarruk ataukah at-ta'assi, yaitu mengambil uswah dari diri Gusti Nabi Muhammad SAW, itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita itu keimanan kita, kualitas keimanan kita, kualitas Islam kita itu semakin bertambah, semakin maju. Orang yang mengagungkan Nabi dari sisi maulidnya, itu pasti secara spiritual itu akan bertambah, akan semakin tinggi. Demikian juga orang yang melihat sosok Nabi adalah sebagai sosok teladan, kemudian mengikuti bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau bertutur kata, bagaimana cara beliau berjalan, bagaimana cara beliau minum, bagaimana cara beliau sholat. Ini juga akan meningkatkan kualitas Islam dari orang yang mengambil diri Nabi sebagai sosok teladan. Di sini akan kita lihat bagaimana Al-Quran menyebut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini tersebut di dalam surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang kita lihat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang perlu kita ketahui, surah Al-Qalam ini adalah termasuk surah yang pertama-tama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
setelah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan umatnya untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, dan perintah-perintah yang lain, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah terkait siapa sih Muhammad itu, bagaimana sih dia. Nah, di sini dijelaskan bahwa beliau adalah orang yang benar-benar berbudi pekerti yang agung. Benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa surah Al-Qalam itu adalah termasuk surat yang pertama-tama diturunkan oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai pekerti yang agung. Itu sudah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, kebiasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengangkat Nabi Musa sebagai nabi. Itu sebelumnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sudah dipersiapkan oleh Allah. Semenjak Nabi Musa lahir sudah dipersiapkan. Allah mengutus Nabiullah Isa sudah dipersiapkan sejak lahir. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW juga dipersiapkan dari lahir. Kalau kita mau mencontoh tentang hikmah kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, yang kita contoh adalah di sini ini. Yang kita contoh adalah di sini. Bahwa Nabi Muhammad bisa menjadi seorang sosok yang demikian agung, itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan semenjak beliau itu ada di dalam kandungan. Jauh sebelum itu, bahkan ketika beliau itu masih ada di alam arwah, masih berbentuk nur, masih berbentuk cahaya. Sebabnya apa? Kita semua ini sebelum lahir ke alam dunia, kita itu sebenarnya sudah ada. Di mana itu? Yaitu di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita itu juga sudah ada, yaitu di alam arwah. Di alam arwah di situ kita itu sudah ada. Cuman kita lupa, kita tidak ingat ya apa yang terjadi pada saat itu. Jangankan pada zaman alam arwah, apa yang terjadi ketika kita berusia 1-2 tahun kita sudah lupa semuanya. Apalagi di alam rahim ketika kita di perut ibu, lupa. Apalagi di alam arwah jutaan tahun yang lalu kita juga lupa. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan, yaitu di antara sekian miliar makhluk, di antara sekian triliun makhluk, itu ada satu makhluk yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipersiapkan akan menjadi makhluk yang paling mulia di jagat raya. Nah, demikian juga kalau kita mau mempersiapkan
mau mempersiapkan generasi kita. Itu persiapannya itu ya, persiapannya. Kalau yang masih perjaka misalnya, dia itu harus berpikir, istri saya harus bagaimana, dia dari keluarga bagaimana. Pernah suatu ketika ya, ada seorang pemuda di suatu tempat umum itu, di suatu tempat umum. Dia bersin, kemudian bilang alhamdulillah. Sekonyong-konyong kemudian di sebelah sana ada seorang perempuan yang memakai jilbab, kemudian menjawab yarhamukallah. Si pemuda itu kaget. Si pemuda itu kaget, kemudian minta alamat kepada si perempuan itu dari mana. Yes. Kemudian datanglah si pemuda itu kepada keluarga dari perempuan itu dan berniat meminang perempuan itu. Nah, si bapak dari perempuan itu kaget. Bapaknya kaget. Loh, kenapa kamu terburu-buru untuk meminang anakku? Toh kamu belum berkenalan, belum tahu sebelumnya dan sebagainya. Dia menjawab, tidak ada orang yang secara spontan melakukan perbuatan baik kecuali dia itu tumbuh dari keluarga yang baik. Dan ternyata benar bahwa keluarga si perempuan itu adalah orang yang baik-baik saja. Jadi sampai di situ itu. Sampai di situ itu. Ini cara supaya kita itu bisa mendapatkan generasi yang baik, itu sampai pada kita itu harus memilih istri atau perempuan model bagaimana yang harus kita jadikan sebagai istri. Kemudian dalam proses perkawinan ini juga demikian. Ada doa-doa khusus, ada prosesi khusus yang harus dilalui, waktu hamil dan sebagainya dan seterusnya. Demikian juga kisah siapa itu? Imam Syafi'i, ayahnya Imam Syafi'i. Bagaimana Pak Idris, ayah Imam Syafi'i, itu adalah orang yang benar-benar wira'i. Diceritakan bahwa beliau menemukan sebuah delima, kemudian dimakan. Kemudian dia ingat, loh, kenapa delima ini aku makan? Bukankah delima ini milik siapa aku tidak tahu. Tapi itu kan hasil dari nemu. Kamu tidak mencuri. Iya. Jadi ada perang batin di dalam diri beliau. Aku tidak mencuri. Tapi itu kan milik orang lain. Siapa tahu si pemiliknya itu mencarinya. Akhirnya ditelusuri, dia berjalan berkilau-kilau. Dia tanya sini, tanya sini. Akhirnya ketemulah si pemilik buah delima itu. Si pemilik buah delima itu ternyata siapa? Itu seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang sangat solih. Nah, Syekh Idris itu kemudian minta supaya dimaafkan. Minta supaya dimaafkan. Nah, si Idris Syekh Idris itu dimaafkan dengan syarat dia mau menikahi anaknya. Siapa anaknya? Anak jenengan, putrinya jenengan bagaimana? Dijawab, putriku adalah seorang yang buta, seorang yang tuli, dan dia juga lumpuh. Bagaimana sikap Syekh Idris? Idris muda, tidak apa-apa.
Yang penting kamu mau memaafkan saya. Aku siap menikahi putrimu bagaimanapun keadaannya. Maka akhirnya kemudian dinikahkan. Setelah nikah, si Syekh Idris muda itu kemudian melihat, loh, kenapa kamu tidak buta? Kenapa kamu tidak budek? Dan kenapa kamu juga tidak lumpuh? Padahal kata ayahmu kamu itu lumpuh. Dijawab, buta maksudnya adalah bahwa aku memang dididik oleh ayahku untuk tidak melihat hal-hal yang maksiat. Tuli. Karena apa? Karena aku dididik oleh ayahku untuk tidak mendengar suara-suara dan bunyi-bunyian yang maksiat. Lumpuh, maksud dari ayahku adalah karena aku memang tidak pernah pergi kemana-mana selain majelis ilmu dan selain ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya lahirlah seorang tokoh besar, yaitu Imam Syafi'i. Nah, Nabi Muhammad SAW itu juga demikian. Beliau lahir sementara ayahnya sudah meninggal. Kemudian usia 6 tahun ibunya meninggal. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya beliau menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat. Ini istilah wong Jawa itu supaya ora mbok-mboken. Supaya ora mbok-mboken. Nabi Musa alaihissalam itu juga demikian. Nabi Musa alaihissalam begitu lahir itu sudah dibuang oleh ibunya karena takut dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang mandiri. Supaya menjadi pribadi yang mandiri. Jadi seorang pemimpin itu memang harus digembleng semacam itu. Nah, bagaimana kalau kedua orang tuanya itu masih hidup? Itu biasanya ya para raja, para pangeran zaman dahulu. Para pangeran zaman dahulu itu seorang putra mahkota semenjak kecil itu sudah di pondok ya, tapi kalau ini tradisi Hindu ya, tradisi Hindu itu sudah dipisah dari kerajaan untuk mengaji kepada biksu, untuk mengaji kepada resi, jauh dari kemewahan dunia, jauh dari kemewahan keraton. Akhirnya itu menjadi tradisi. Dan oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah siap untuk mendapatkan risalah, sudah siap untuk mendapatkan wahyu kenabian, akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memberi sifat kepada Nabi, sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kenapa di sini disebut dengan agung? Karena yang namanya agung itu adalah sesuatu yang hebat dari sisi kejiwaan, sesuatu yang hebat dari sisi fisik,
sesuatu yang hebat dari sisi emosi, sesuatu yang hebat dari sisi manapun, dan itu dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berkat gemblengan selama puluhan tahun, bahkan jutaan tahun, lahirlah sosok yang sangat agung itu. Kalau kita sebagai orang ya, biasa mengatakan kita harus mempunyai jiwa yang besar. Apa maksud dari jiwa yang besar? Jiwa yang besar itu maksudnya adalah bahwa jiwa kita itu jauh lebih besar daripada problem yang kita hadapi. Itu namanya jiwa yang besar. Jadi kalau kita misalnya orang lulus kuliah, kemudian daftar pekerjaan, sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, kemudian dijegal oleh seseorang, sehingga dia tidak masuk sebagai peserta yang lulus. Kalau jiwa kita itu kecil, maka kita akan terbawa emosi, kita akan menjadi marah, kecewa, patah semangat, patah hati, dan sebagainya. Tapi bagi orang yang mempunyai jiwa besar, dinakalin, dizolimi semacam itu, dia masih tetap kuat. Jadi ibaratnya adalah perilaku zalim itu, kalau kita ibaratkan ya, itu adalah titik hitam, noda hitam yang kotor. Taruhlah misalnya bangkai ayam. Kalau kualitas kita itu adalah sebesar bak kolam mandi di rumah kita, maka begitu ada bangkai, maka seluruh kolam kita itu akan menjadi bau, menjadi busuk. Tapi kalau kualitas diri kita itu adalah sebesar sungai, maka di situ ada bangkai ayam, maka tidak akan tercium baunya, bau busuknya tidak tercium, dan air di sungai itu tidak berubah. Nah, apalagi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kualitas dan kuantitas beliau itu adalah bahrun la sahilalahu, yaitu samudra yang tidak bertepi. Jangankan olok-olok dari Abu Lahab, seorang Abu Lahab, 1000 Abu Lahab, sejuta Abu Jahal, itu tidak akan membuat samudra Nabi Muhammad SAW itu menjadi keruh dan menjadi bau. Oleh karena itu ada suatu hadis qudsi ya, seandainya seluruh makhluk di bumi itu kufur dan beringkar kepadaku, Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak menggoyahkan kerajaanku. Demikian juga sebaliknya, seandainya seluruh makhluk di jagat raya ini, manusia di bumi ini, semuanya menyembahku, itu juga tidak akan menambah kewibawaan singgasana kerajaan.
Itu kalau tingkatannya sudah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sebagai pribadi yang agung itu juga semacam itu. Ketika orang-orang Quraisy meminta melalui pamannya yaitu Abu Thalib supaya beliau menghentikan dakwah kenabiannya, beliau menjawab, wahai paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan diletakkan di tangan kiriku untuk menyuapku, aku tidak akan bergeming. Karena apa? Karena jiwa beliau itu jauh lebih besar daripada matahari. Jiwa beliau itu jauh lebih besar daripada rembulan. Nah, inilah yang kemudian ini yang kemudian oleh umatnya, oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu dianggap sebagai gila. Yang disebutkan ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Terhadap nikmat Tuhanmu, kamu bukanlah orang yang gila. Risalah yang kamu bawa Muhammad itu tidak menunjukkan bahwa kamu itu gila. Yang gila itu justru orang-orang. Mereka menganggap istilah Nabi gila karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi, pandangan-pandangan beliau itu berbeda dengan pandangan-pandangan mereka. Jadi sajane sapa sing gila? Siapa yang gila? Yang gila itu sebetulnya mereka. Masalah keduniawian misalnya. Masalah dunia. Mereka berpandangan dan berpendapat bahwa urip iku nek tanpa duit ya ora iso urip. Kebahagiaan itu harus diukur dengan materi. Itu sudah keyakinan mereka. Nabi Muhammad SAW itu menawarkan yang lain. Tidak. Kebahagiaan itu tidak diukur dari materi. Kebahagiaan itu tidak dihasilkan dari materi. Kebahagiaan itu adalah di dalam hati. Bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan terjadi kontradiksi. Oleh karena itu yang mereka menganggap Nabi Muhammad itu gila. Tapi kenyataannya bagaimana? Sejarah membuktikan bahwa semua ajaran dari Nabi Muhammad SAW itu adalah yang benar. Sementara ajaran orang-orang kafir Mekah itu ternyata salah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Kamu akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Ini sama dengan hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa minhu syai'. Barang siapa yang melakukan sunnah kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebiasaannya itu, juga share atau saham dari pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah ajaran kebaikan, dan kemudian diikuti oleh orang-orang, para sahabatnya kemudian diikuti oleh para tabi'in, diikuti lagi oleh tabi'in, diikuti lagi oleh ulama-ulama, umat-umat, terus sampai hari kiamat. Maka otomatis pahala akan terus mengalir pada Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu kita lihat ini kalau dari sisi nahwu, wa innaka la'ala khuluqin azim.
wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan bahwa beliau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu yang pertama pakai inna, sesungguhnya. Ini adalah untuk lit-taukid atau lit-ta'kid ya. Untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar berakhlak yang agung. Tidak perlu ada keraguan sedikit pun, tidak perlu ada kebimbangan sedikit pun. Tapi bukan hanya sekedar inna, ditambahi dengan lam taukid, la. Ditambahi pakai ala. Ala itu kalau dalam balaghah disebut dengan lil isti'la. Lil isti'la itu maksudnya adalah di atas. Di atas. Kalau dalam majas itu diserupakan bahwa pekerti yang agung itu ibarat sebuah kendaraan, sementara orang yang mempunyai pekerti yang agung itu adalah yang mengendarai. Artinya apa? Artinya pekerti yang agung itu sudah benar-benar dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai la'ala, sungguh kamu menaiki. Muhammad, sungguh kamu menaiki pekerti yang agung. Ditambahi lagi azim, agung. Tidak hanya sekedar khuluqin karim, pekerti yang mulia, tidak, tapi pekerti yang agung. Yang namanya agung itu adalah di atas mulia. Di dalam Al-Quran lafal azim itu ada 107 ya. Ada 107 kali. Itu ada azabun azim, qaulan azima, ajrun azim, khuluqun azim, yang semuanya itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sama-sama pahala ajrun. Kalau kemudian ditambahi ajrun azim, itu berarti pahala yang sudah keagungannya, kebesarannya sudah tidak terperi. Khuluq, pekerti, ditambahi dengan azim, wah, itu berarti pekerti mulia beliau itu sudah tidak terperikan. Tidak ada yang bisa membandingi. La yudhanihi syahsun minal ashas minal anbiya wal mursalin wasairin nasi ajma'in. Tidak ada yang bisa mendandingi. Saking agungnya pekerti beliau. Wah, itu sejarahnya itu. Sejarah tentang keagungan pekerti beliau itu sudah tidak terperi lah. Nah, yang menarik lagi, kata khuluq. Khuluq itu apa? Khuluq itu adalah bentuk mufrad dari akhlak ya. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara spontan. Yang dilakukan secara spontan tanpa berpikir. Ini cara wong saiki itu sudah auto, sudah otomatis, itu namanya akhlak. Jadi kalau misalnya ya kamu dapat telepon, Kin, iku si kancane awake dhewe si Imron niku lagi kecelakaan. Kemudian si Makin langsung ambil jaket, kemudian helm, ambil kunci, langsung mencari. Itu artinya adalah bahwa si Makin itu mempunyai akhlak, yaitu menolong teman. Lain lagi kalau misalnya, Kim, itu teman kita si Imran kecelakaan. Oh, kecelakaan toh? Ning ndi? Ning anu, loro ra?
Ya mbuh sih lagi anu rumah sakit. Oh. Kemudian masih rogo-rogo duit, rogo-rogo sak misalnya ya. Rogo-rogo sak. Meskipun pada akhirnya si Makin itu kemudian menengok temannya. Meskipun akhirnya si Makin itu pergi menengok temannya, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa si Makin itu mempunyai akhlak menolong teman. Sebabnya apa? Seseorang dikatakan mempunyai akhlak menolong itu ketika dia itu menolong orang lain itu secara spontan. Secara spontan. Mlaku-mlaku ana wong tiba. Kemudian dengan spontan kita berlari ke situ kemudian menolong, itu namanya punya akhlak. Tapi kita jalan-jalan di situ ada orang jatuh. Kemudian dipikir jar gesek, lorora. Itu berarti tidak mempunyai akhlak. Nah, Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak menolong, akhlak mengasihi, akhlak membantu, akhlak semua akhlak yang baik. Dan itu secara spontan dilakukan oleh beliau. Dan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sebuah ayat disebutkan qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakan, di dalam dakwahku ini aku tidak minta pahala. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku pun tidak memaksa diri. Jadi beliau di dalam menyampaikan risalah itu sudah otomatis. Jadi orang wong melakukan kesalahan itu otomatis langsung dinasihati. Ada orang menyimpang otomatis langsung diluruskan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Ada? Tutup. Waalaikumsalam.